Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kaisa Sabila dan aku Putri Hatsi. Sekarang kita mau dengerin Kalisa sharing pengalamannya tentang memakai behel. Bagaimana sih prosesnya, harganya berapa, dan hasilnya gimana? Yuk. Oke, yuk sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih, sejak kapan Kalisa memakai behel? Nah, kalau sejak kapan, Putri kayaknya udah tahu banget ya aku sejak kapan pakai behel. Jadi kalau misalnya aku pakai behel itu dari kelas 2 SMA. Alasan pakai behel itu apa sih? Alasan aku pakai behel kenceng banget cuy. Alasan aku pakai behel itu yaitu karena punya masalah nih Put sama gigi bawah, itu crowded. Apa tuh Put crowded? Crowded itu berjejal ya. Jadi giginya itu seharusnya gigi numbuh kayak gini nih. Tapi dia kayak gini. Tapi nggak parah-parah banget sih sebenarnya, cuma itu jadi ngebuat lu jadi kayak lebih minder setiap ngaca, ini kenapa sih, pengen juga lebih rapi gitu kan. Karena gigi berjejal itu membuat makanan lebih mudah untuk menempel, atau makanan tuh lebih mudah nyangkutnya. Jadi kalau makanan sering nyangkut di gigi yang berjejal itu bakalan numbuhin karang gigi, karena kan susah nyikat gigi yang mana gigi itu berjejal. Memakai behel itu adalah salah satu jenis perawatan, upaya kita nggak sih untuk menjaga diri kita. Perawatan kesehatan sangat dianjurkan di dalam Islam. Nggak hanya itu aja, gigi itu sebenarnya ada artikulasinya atau ada titik-titik oklusi normalnya. Jadi kalau titik oklusinya nggak normal, maka akan dapat berimpact kepada masalah kesehatan lainnya seperti TMJ atau sendi temporomandibular, buat kita bisa buka tutup mulut itu jadi bermasalah. Nah ya, jadi bermasalah. Jadi biasanya timbul bunyi seperti clicking, namanya clicking ya bunyi itu. Nah, atau krepitasi dan lain halnya. Jadi sebenarnya kita merapikan gigi itu juga untuk mencegah agar penyakit-penyakit lain nggak ditimbulkan. Oke, next. Jenis behel Kalisa apa nih? Nah, sebelum ke jenis behel aku, jadi behel ini sebenarnya banyak kan ya putih jenisnya. Ada yang conventional braces, aku nih yang conventional braces. Ada juga tipenya yang keramik, terus ada juga yang namanya self ligating. Ada juga sekarang banyak banget kan yang transparan juga ada. Sekarang juga ada yang diamond kan. Kalau misalnya pakai karet pakai kawat ini, dia harus kontrol sebulan sekali. Dalam kontrol itu ngapain aja sih? Kalau kita nggak kontrol gimana? Kalau misalnya kontrol itu biasanya nanti dokter ngelihat nih permasalahan kita seperti apa, rencana perawatannya segala macam. Dilihat, wah kalau misalnya kayak gini bulan ini harus pakai karetnya, kan ada yang karet yang disatukan, ada yang setiap satu gigi karetnya. Tergantung dia kasusnya ini seperti apa. Nanti dokter tuh yang milih kawatnya harus yang apa, karetnya harus seperti apa gitu. Karena dalam kontrol ada pergantian besar tekanan. Kan kita pakai bracket itu ada tekanan yang diberikan kepada gigi ya. Dan setiap kontrol itu tekanannya bisa diubah-ubah tergantung hasilnya. Misalnya nih sekarang gigi kita berada di posisi A, membutuhkan tekanan sebanyak 10. 1 bulan berjalan ternyata posisinya udah di B. Ketika gigi kita udah di posisi B, tekanannya akan diubah mungkin menjadi 8 seperti itu. Biasanya juga ada permasalahan nih yang sulit kan dia kalau misalnya membersihkan, karena kalau behel itu kan makanan bisa menempel ya, lebih mudah untuk menempel gitu Put. Jadi nanti juga ada pembersihan, karena dengan memakai behel kalau dia nggak baik-baik dalam membersihkannya juga bisa menimbulkan halitosis atau bau mulut. Memakai behel makanan akan lebih gampang banget buat retensi di gigi kita ya, atau melekat di gigi kita, dan itu sulit banget dibersihkan. Ketika kita nggak bisa untuk membersihkannya, akan dibersihkan oleh dokter gigi. Maka perlunya kontrol tuh seperti itu Put. Terus karetnya juga harus diganti. Mungkin bisa jadi resiliensi karetnya udah nggak memadai lagi gitu ya. Terus nih kalau kita memakai behel, otomatis perawatannya akan lebih berbeda atau lebih kompleks dari ketika kita tidak memakai behel ya. Nah, ada nggak sih tips dan trik bagaimana cara menjaga kebersihan rongga mulut kita dengan memakai behel? Sebenarnya untuk secara umum menjaga kebersihan gigi dan mulut sebenarnya kan sama dengan yang ada di video kita yang kemarin itu. Kalau memakai behel ini kan makanan itu kan akan lebih mudah ya Put untuk menempel. Jadi kita harus menyikat gigi dengan kita memakai bulu sikat yang khusus, yaitu bulu sikat orto. Kalau ini tingginya ini nggak sama antar bulu sikatnya, jadi biasanya di tengah-tengah tuh lebih rendah untuk jadi bisa membersihkan si kawat-kawat lebih menonjol dari gigi. Betul banget Bu.
Put. Kadang kan kita permasalahannya itu ya, kalau misalnya kita makan tuh suka nempel, makanya juga perlu kita flossing. Terus ada juga interdental, jadi untuk sikat interdental tuh harus banget sebenarnya kita pakai. Nah itu nanti kita ngebersihin yang di sela-sela antar behel ke behelnya itu. Kalau kita pakai behel ada nggak tantangan makan gitu? Misalnya makan yang keras nggak boleh gitu. Untuk makanan ini kalau kita memakai behel juga harus dilihat. Kalau makanan yang terlalu keras juga harus kita hindari. Maksudnya bukan menghindari, boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena biasa juga ada permasalahannya nih Put, setelah kita makan yang keras, mungkin copot dari si bracketnya ini, karena bracket ini ditempelin ya, ada lemnya, terus udah dan itu tuh ada lem khususnya loh di kedokteran gigi, yang mana lemnya ini udah biokompatibel dengan rongga mulut kita. Beda ya lem dokter gigi sama lem-lem yang lainnya, karena banyak banget kan sekarang orang yang menawarkan jasa pemakaian behel padahal dia bukan profesional di bidang itu. Bahkan ada pemasangan behel online ya. Iya, jadi sekarang malah produk-produknya juga udah bisa dibeli gitu loh Put. Sebenarnya harus hati-hati. Iya, harus hati-hati banget karena itu nggak ada surat izinnya sebenarnya. Selain itu kan sebenarnya ada tekanan itu kan memiliki ilmu ya, segala macamnya ada ilmunya. Malah untuk pemasangan behel atau ini juga punya bidangnya lagi, ortodonti gitu. Jadi janganlah asal-asal makai gitu, karena asal makai bisa berjangkit ke misalnya penyakit yang lain juga bisa tumbuh gitu. Seperti bahan-bahan dalam pemasangan behel itu ada bahan khususnya seperti lem tadi. Kalau di kedokteran gigi itu akan dipilih lem yang benar-benar biokompatibel dengan jaringan rongga mulut kita, sehingga tidak akan terjadi iritasi atau infeksi dari bahan-bahannya. Kalau teman-teman memasangnya ke yang bukan profesional atau bukan dokter gigi, barang-barang atau bahan-bahan yang digunakannya itu belum terjamin. Dan bahkan ada juga kasus yang menggunakan lem setan, lem apa? Lem Korea gitu. Lem Korea gitu, tapi itu untuk kasus ini gigi tiruan. Jadi gigi tiruan itu ditempelin pakai biar dia nggak turun stabil gitu. Astagfirullah. Dan itu waktu udah terjadi masalah ketika ke dokter gigi, ternyata ya ampun itu udah parah banget. Gimana? Bayangkan gigi tiruannya itu ditempelin pakai lem ke jaringan rongga mulutnya. Gimana dia nggak biokompatibel gitu ya? Coba aja kita nempelin ke kulit aja suatu barang pakai lem setan, ya gimana kulit kita ketika dicabut, apalagi ini jaringan lunak di rongga mulut kita. Nah untuk itu kita bisa ngambil pembelajaran nih dari ini. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Seperti tadi kalau misalnya kita sakit gigi, sebenarnya memang kita harus pergi ke dokter gigi gitu kan ya. Jangan pergi ke tempat-tempat lain kayak tadi. Kalau tadi kan bisa menjadi lebih bermasalah lagi ya Put ya. Next sekarang nih dari segi harga, dari itu bervariasi banget gitu ya kan. Ada nih yang cuma 2 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang 10 juta. Itu gimana sih? Kenapa bisa beda-beda harganya? Dan kalau di Kalisa sendiri berapa harganya? Nah kalau Kalisa sendiri makanya di orto, di spesialis ortodonti ya. Dan itu di Bogor. Dan harga startnya itu waktu Kalisa itu 11 juta satu rahang. Enggak, dua rahang. Dua rahang. Itu pemakaiannya aja ya, belum kontrol ya? Itu belum kontrol beda lagi. Pemakaiannya aja 11 juta. 11 juta. Karena itu ke spesialisnya langsung. Sebenarnya harga ini nggak ada yang mutlak ya. Di setiap dokter itu beda. Biasanya harganya itu akan lebih tinggi ketika kita pergi ke dokter spesialis. Oke nih, sekarang Kak pertanyaannya hasilnya gimana? Kan Kalisa dari SMA nih sampai sekarang. Pasti kan juga nanya kenapa sih itu lama banget gitu kan ya. Nah jadi memang sempat terhambat ya, karena kan Kalisa biasa kontrol tuh kan di Bogor, terus sekarang di Padang. Jadi kayak memang saya nggak bisa kita untuk mencari pengganti gitu kan ya. Maksudnya beda dokter yang masang, beda dokter kontrol itu agak susah ya? Agak sulit gitu. Kan insya Allah akan balikan Kalisa kan. Jadi memang pengen ada rencana nih untuk melepas behel. Bakalan sharing juga nanti hasilnya sama teman-teman dari yang sebelum sama sesudah. Ditunggu ya. Iya. Ya berarti itu aja ya Kak. Ada lagi nggak pesan buat teman-teman yang mau memakai behel atau yang sedang memakai behel? Bagi yang mau memakai behel dulu deh. Nah bagi yang mau memakai behel, lebih baik
kontrol tuh ke dokternya langsung kan. Nanti ditanyain kira-kira perlu nggak sih masalah dari kasus aku ini, permasalahan aku ini untuk dipakaikan behel. Nanti otomatis nanti bakal dibicarakan nih, dibicarakan lebih lanjut apakah memakai behel atau enggak. Buat yang memakai behel, kontrolnya jangan lupa, karena kan pasti orang tuh malas ya buat kontrol. Ini biasanya yang terjadi pada orang yang pakai behel tuh malas buat kontrol put. Nah, jadi jangan malas buat kontrol biar lebih cepat perubahan dan hasilnya bakal lebih baik. Terus pembersihannya jangan lupa, penjagaannya berkumur-kumur, jangan lupa buat menstabilkan kondisi dalam rongga mulutnya. Terus buat yang mau lepas behel nanti juga kan bakalan ada nih pakai apa namanya put, retainer. Iya, retainer ya. Nah, juga jangan sampai lupa untuk penggunaan dari retainer ini. Gitu aja sih put. Oke, terima kasih buat Kalisa atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.